Siap Kak, mari kita gasken. Buat temen yang belum subscribe silakan ditekan ya Kak. Dan buat yang mau sawer mimin bisa cek di deskripsi. Terima kasih. Kematian dan pertempuran. Xuan Kong adalah seorang half saint, tetapi kultivasinya saat ini hanya berada di peringkat ke-9 dari Monarch Realm. Itulah mengapa Yang Ye berani menyerangnya. Jika tidak, Yang Ye pasti tidak akan mengadili kematian dengan menantang half saint saat dia berada di Exalt Realm. Lagi pula, itu bodoh bukan berani. Tentu saja, bahkan saat itu, dia mengambil resiko besar dengan menyerang sekarang. Karena sementara Xuan Kong berada di alam raja sekarang, prestasinya dalam semua aspek adalah sebagai seorang setengah orang suci. Meskipun berisiko, Yang Ye masih menyerang karena dia benar-benar tidak ingin half saints ini kembali hidup-hidup ke Hallowed Grounds. Dia bermaksud untuk menaruh minat pada An Nanjing sebelum dia benar-benar membalas dendam. Yang Ye tidak berani bertindak sembarangan sedikit pun, dan dia menggunakan serangan terkuatnya sejak awal itu adalah 3 Heaven Range tumpang tindih yang ditingkatkan dengan teknik serangan kritis. Energi pedang ungu menghantam serangan Xuan Kong. Bang! Sebuah ledakan besar bergemuruh di sekitarnya saat energi pedang Yang Ye dan cahaya putih meledak terpisah, dan kemudian gelombang energi dan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan liar ke arah sekitarnya. Ketidakpercayaan muncul di mata Xuan Kong karena dia tidak membayangkan bahwa serangannya benar-benar tidak dapat mengungguli energi pedang Yang Ye meskipun dia terluka parah sekarang, dan kekuatannya telah turun drastis, dia masih seorang half saint. Tapi Yang Ye hanya di alam agung. Dia pasti akan menjadi musuh besar Hallowed Grounds saya di masa depan. Niat membunuh yang mengerikan muncul di mata Xuan Kong. Namun, dia tidak menyerang, dan dia hanya berbalik dan bermaksud untuk melarikan diri. Karena Half Saint of the Hallowed Grounds telah binasa di tangan Elder Mu sementara semua ahli Monarch Realm telah dimusnahkan. Tapi dia tidak bisa melarikan diri pada akhirnya karena busur cahaya telah menghalangi jalannya. Xuan Kong meledak dengan amarah, Qin Bufan, aku pasti akan membunuhmu. Lain kali dia meletakkan telapak tangannya di atas satu sama lain saat dia berbicara, dan kemudian dengan cepat menekan lalu ke bawah menuju busur cahaya. Kamu tidak punya waktu lain. Sebuah suara bergema dari dalam busur cahaya, dan kemudian 2 sinar cahaya putih membentuk salib yang melintas ke depan dan bertabrakan dengan serangan Xuan Kong. Sebuah ledakan besar bergema sebelum cahaya putih menghilang, dan Xuan Kong dipaksa mundur lebih dari 30 meter. Sementara itu, Yang Ye dengan cepat menghunus pedangnya, dan kemudian seberkas energi pedang yang diperkuat oleh teknik serangan kritis dan inten pedang tingkat 12 melintas ke arah Xuan Kong dan langsung tiba di hadapannya. Sudut mata Xuan Kong berkedut sedikit saat dia merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalam energi pedang. Dia tidak menanganinya dengan ceroboh, dan dia mengabaikan luka yang dideritanya saat dia dengan paksa mengumpulkan energinya yang dalam dan menamparkan telapak tangan kanannya ke depan. Bola energi putih terbang keluar dari telapak tangannya dan menabrak energi pedang Yang Ye. Bola energi putih diledakkan oleh energi pedang, dan kemudian energi pedang terus melonjak seperti sambaran petir ke arah Xuan Kong. Xuan Kong tercengang. Dia tidak membayangkan bahwa energi pedang Yang Ye sebenarnya tajam dan ganas sedemikian rupa, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar lagi. Dia hanya bisa melawannya. Xuan Kong meletakkan telapak tangannya di atas satu sama lain lagi, dan kemudian cahaya putih muncul di atasnya saat dia menggunakannya untuk bertahan melawan serangan Yang Ye. Bang! Tubuh Xuan Kong diledakkan lebih dari 30 meter ke belakang oleh energi pedang, dan cahaya putih di telapak tangannya telah lenyap. Apalagi tangannya berlumuran luka. Ekspresi Xuan Kong langsung berubah menjadi biadab ketika dia melihat keadaan tangannya. Bagaimanapun, dia adalah half saint yang bermartabat, namun dia benar-benar terluka oleh semut di alam agung. Itu adalah penghinaan yang luar biasa, benar-benar penghinaan. Perasaan terhina yang dia alami menyebabkan wajah Xuan Kong yang sudah tua berubah menjadi ekstrim. Mati kamu anjing tua! Xuan Kong tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk mengatur napas. Busur cahaya tiba-tiba muncul di belakangnya, dan kemudian beberapa lusin sinar cahaya putih membentuk jaring pedang yang menebas ke arah Xuan Kong. Kemanapun mereka lewat, bahkan ruang pun terbelah, menyebabkan banyak celah spasial menutupi langit. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Brengsek! Xuan Kong meraung marah saat dia dengan paksa mengumpulkan energinya yang dalam lagi sebelum dia menamparkan sinar cahaya putih sekali lagi. Itu langsung merobek ruang dan menabrak serangan Qin Bufan.
Pada saat yang sama, beberapa suapan Blood Essence menyembur dari mulut Xuan Kong. Seluruh langit di daerah itu bergetar saat gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak gila ke arah sekitarnya. Semua gelombang energi ini melesat ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan Qin Bufan tidak dapat menghindarinya dan meledak lebih dari 1 kilometer jauhnya. Di sisi lain, Xuan Kong sendiri terlempar hampir 300 meter jauhnya oleh gelombang energi. Sosok Xuan Kong baru saja berhenti di udara ketika sebuah pedang tiba-tiba melesat ke arahnya dari belakang. Murid Xuan Kong menyempit menjadi seukuran jarum saat dia berbalik dan menepukkan telapak tangannya ke ujung pedang itu. Pedang Yang Ye bergetar hebat sementara retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh itu, dan sosoknya diledakkan oleh serangan Xuan Kong. Namun, dia bisa menghentikan sosoknya setelah terbang lebih dari 300 meter, dan kemudian SWOT intennya melonjak dan langsung memperbaiki pedang yang diinginkan. Xuan Kong melirik telapak tangannya, dan dia menyadari bahwa bekas pedang lain telah tertinggal di sana. Xuan Kong menarik napas dalam-dalam sambil melihat sekeliling dari sudut matanya, dan hatinya tenggelam. Pasukan Hallowed Grounds memiliki 10 Half Saints ketika dia dimasukkan, dan ada 11 jika Kaisar Oceanic dimasukkan. Namun, salah satu dari Half Saints telah tewas di tangan Undertaker sementara Kaisar Kelautan benar-benar melarikan diri pada saat kritis. Jadi, hanya ada 9 Half Saint yang tersisa ketika dia dimasukkan. Undertaker memiliki 2 Half Saints dan lebih dari selusin ahli Monarch Realm di sisinya. Meskipun keseluruhan kekuatan mereka lebih rendah dari Hallowed Grounds, masalahnya adalah bahwa Undertaker saja yang membuat 7 Half Saints sibuk. Siapa sebenarnya Undertaker itu? Xuan Kong menarik napas dalam dan berkata, "Semuanya, mundur." Mundurlah penghancur langit busur cahaya muncul di depan Xuan Kong lagi, dan kemudian untaian api hijau muncul di sini. Ruang di sekitar Xuan Kong langsung mulai melonjak begitu api hijau muncul. Matilah, anjing surga luar raungan marah bergema dari dalam busur cahaya, dan kemudian untaian api hijau melesat ke arah Xuan Kong. Murid Xuan Kong mengerut sementara syok memenuhi hatinya. Jika sebelumnya, maka dia tidak akan merasakan sedikit pun ketakutan terhadap teknik seperti itu dari Qin Bufan. Tapi dia benar-benar kelelahan sekarang. Xuan Kong tidak punya pilihan selain dengan paksa menyatukan energinya yang dalam lagi, tetapi dia baru saja memulai ketika seteguk Blood Essence menyembur keluar dari mulutnya. Namun, dia masih mencobanya lagi, dan kemudian menghancurkan telapak tangannya ke arah api hijau. Api hijau berubah menjadi benang api yang menyembur ke seluruh langit sementara Xuan Kong sendiri diledakkan terbang lagi. Apalagi, Blood Essence menyembur tanpa henti dari mulutnya saat sosoknya terbang. Horizon Warp tepat pada saat ini, suara Yang Ye bergema sekali lagi, dan kemudian Yang Ye muncul tepat di belakang Xuan Kong sebelum pedang niatnya menembus punggung Xuan Kong. Mata Xuan Kong terbuka lebar, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan saat dia menatap pedang yang mencuat dari dadanya sesaat hening terjadi sebelum dia tiba-tiba berbalik dan menamparkan telapak tangannya ke dada Yang Ye. Yang Ye segera meludahkan seteguk darah sementara sosoknya ditampar lebih dari 300 meter. Pedang agung sementara itu, suara Qin Bufan bergema sekali lagi, dan kemudian 2 sinar cahaya putih membentuk salib yang menebas ke arah Xuan Kong. Brengsek Xuan Kong meraung marah saat dia mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian dia menghancurkan tinjunya ke cahaya putih. Cahaya putih meledak terpisah, tapi lengan kanan Xuan Kong diiris menjadi bubur. Horizon Warp Qin Bufan baru saja dipukul mundur ketika suara Yang Ye bergema, dan kemudian dia muncul di belakang Xuan Kong lagi. Pada saat yang sama, pedang niatnya menembus leher Xuan Kong. Mendesis. Kepala Xuan Kong terbang ke udara. Seorang Half Saint telah jatuh. Hahaha, Xuan Ming menyaksikan adegan kematian Xuan Kong, dan matanya hampir terpisah dari amarah dan kebencian saat dia meraung seperti orang gila. Yang Ye, Anda dan wilayah selatan telah berkolusi dengan para Profounders yang pemberontak. Anda pasti akan menderita hukuman surgawi, kalian semua pasti akan. Kamu seharusnya memikirkan dirimu sendiri sekarang. Elder Mu menamparkan telapak tangannya di Xuan Ming. Yang Ye langsung menghela nafas lega saat melihat kepala Xuan Kong terbang ke udara. Kekuatan Xuan Kong telah melampaui imajinasinya. Jika kultivasi Xuan Kong tidak direduksi menjadi Monarch Realm dan jika Xuan Kong tidak terluka parah oleh Elder Mu, maka tidak mungkin dia dan pria misterius itu membunuh Xuan Kong bahkan jika mereka menyerangnya tanpa akhir.
Bahkan jika kultivasi Half Saint telah ditekan ke Monarch Realm, itu masih bukanlah eksistensi yang bisa dilawan oleh ahli Monarch Realm biasa. Pertempuran ini memungkinkan Yang Ye memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang betapa tidak cukupnya kekuatannya. Dia menyadari bahwa budidaya di alam agung tidak ada gunanya di masa-masa kacau yang mendekat. Terlepas dari apakah itu Hallowed Grounds atau para Profounders yang menantang, sama sekali tidak mungkin untuk melawan mereka tanpa kekuatan di Monarch Realm atau Half Saint Realm. Tepat pada saat ini, batu tembus cahaya tiba-tiba terbang dari tubuh Xuan Kong dan melesat seperti sambaran petir. Yang Ye sedikit tertegun, dan kemudian dia bahkan tidak ragu-ragu untuk menghentikannya. Karena dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu pasti harta yang berharga. Namun, dia baru saja akan berakting ketika busur cahaya menyala, dan kemudian batu itu dibawa ke busur cahaya. Haha, batu penindasan itu sebenarnya batu penindasan anjing tua itu akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Hahaha, tawa gembira dan menderu Qin Bufan bergema dari dalam busur cahaya. Tiba-tiba, bulu ungu muncul di bahu Yang Ye, lalu seberkas cahaya ungu muncul. Setelah itu, batu tembus pandang muncul di antara cakar cerpelai ungu itu. Yang Ye tercengang. Bulu ungu menggosoknya sejenak dan sepertinya itu terasa tidak menyenangkan sama sekali. Jadi, dia menamparnya dengan cakarnya dan memberikannya ke Yang Ye. Batu penindasanku, suara marah Qin Bufan bergema, dan kemudian Yang Ye merasakan kunci aura padanya dan bulu ungu. Hati Yang Ye bergetar. Dia buru-buru menempatkan batu tembus cahaya di dalam pagoda primordial sebelum dia menyarungkan pedang niatnya, dan kemudian dia menatap dengan waspada ke busur cahaya. Kembalikan padaku, suara Qin Bufan bergema dari dalam busur cahaya, dan itu sedikit dingin. Bulu ungu itu buru-buru menggelengkan kepala kecilnya. Karena kamu menolak, maka aku akan mengambilnya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, busur cahaya melesat ke arah Yang Ye. Itu milikku setelah jatuh ke tanganku. Anda ingin mengambilnya dari saya? Anda pasti sedang bermimpi. Pedang niat Yang Ye tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan kemudian pedang melolong bergema di langit dan bumi sebelum seberkas energi pedang ungu melonjak ke depan. Dia mati. Berdasarkan apa yang dikatakan ahli dari Hallowed Grounds barusan, Yang Ye tahu bahwa pria yang tersembunyi di busur cahaya itu adalah seorang pembangkang legenda. Dia agak terkejut dengan ini karena dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar muncul dari segel dan tiba di benua yang mendalam. Pada saat yang sama, dia menyaksikan betapa menakutkannya mereka. Profounder pemberontak di hadapannya hanya berada di Monarch Realm, tapi dia bisa melukai Xuan Kong dengan mudah. Adapun para ahli Monarch Realm biasa, mereka sebenarnya hanya mampu menahan beberapa gerakan darinya paling banyak. Dia kuat, sangat kuat, tapi terus kenapa bagaimanapun, itu adalah milikku, jadi aku benar-benar menolak untuk menyerahkannya. Pedang ungu Qi dan busur cahaya Qin Bufan saling bertabrakan, dan kemudian hening sesaat sebelum keduanya meledak di udara. Gelombang energi dahsyat yang terpancar dari titik tabrakan menyebabkan keduanya meledak lebih dari 1 kilometer jauhnya sebelum mereka dapat terhindar dari gempa susulan. Sebuah seruan bergema dari dalam busur cahaya. Seorang pendalam alam agung sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Itu cukup mengejutkan. Karena pertimbangan fakta bahwa kita bergabung melawan anjing tua itu barusan, serahkan Stone of Suppression dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Jika tidak, kamu akan mati. Yang Ye mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menggenggam. Pedang niat langsung mengembun di genggamannya. Pada saat yang sama, lebih dari selusin batu energi tingkat ekstrim muncul di sakunya sebelum energi yang terpancar tanpa henti yang melonjak ke dalam dirinya. Aku akan mempertimbangkan fakta bahwa kita bergabung sekarang juga. Jadi kamu bisa pergi, dan aku tidak akan menghentikanmu. Jika tidak, kamu akan mati. Saya tidak bisa dibunuh, sebuah suara bergema dari dalam busur cahaya. Tapi kekuatanmu pasti akan anjlok dengan setiap kematian yang kamu alami, kan, kata Yang Ye. Dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk membunuh Qin Bufan karena sementara Qin Bufan berada di alam raja, dia mungkin seorang Half Saint di masa lalu. Namun, Yang Ye hanya berada di alam agung. Tidak ada kata-kata lagi yang bergema dari dalam busur cahaya, dan itu hanya berfluktuasi tanpa akhir. Mata Yang Ye sedikit menyipit sementara energi mendalam yang tersisa di dalam dirinya melonjak gila saat dia menatap dengan waspada ke busur cahaya. Bang! Tepat pada saat ini, gemuruh tiba-tiba bergema dari jauh. Yang Ye sangat senang ketika dia melihat ke atas karena Half Saint lain dari Hallowed Grounds telah jatuh.
Meninggalkan semuanya pergi, suara cemas Xuan Ming bergema. Half Saint yang tersisa tidak berani tinggal lebih lama lagi ketika mereka mendengarnya, dan mereka berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kejauhan. Demon Saint hendak mengejar ketika Elder Mu melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan mengejar mereka." The Demon Saint dan yang lainnya sedikit tertegun, dan kemudian mereka mengangguk. Meskipun wilayah selatan telah menewaskan beberapa orang setengah suci, itu juga menderita kerugian besar. Mereka yang selamat terluka parah, dan itu bahkan termasuk Penatua Mu. Jadi biarpun mereka bisa membunuh Half Saint itu dengan mengejar mereka sekarang, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Apakah kamu yakin tidak ingin pergi? Yang Ye menatap busur cahaya saat dia berbicara dengan suara rendah. Tunggu saja, tidak sembarang orang bisa mencuri dariku, Qin Bufan, sebuah suara bergema dari dalam busur cahaya, dan kemudian kekuatan penyerap tiba-tiba melonjak keluar dari dalamnya. Semua mayat ahli Half Saints dan Monarch Realm di langit langsung berubah menjadi sinar cahaya yang memasuki busur cahaya sebelum berkedip beberapa kali dan menghilang di cakrawala. Energi mendalam Yang Ye melambat sampai berhenti ketika dia melihat Qin Bufan pergi, dan ekspresinya sangat serius saat dia menatap ke arah yang telah menghilang. Karena para Profounders pemberontak jauh lebih menakutkan daripada Hallowed Grounds. Ada lebih dari 10.000 Profounders pemberontak yang disegel di dalam Hallowed Grounds, dan jika semuanya melarikan diri dari segel, maka belum lagi Hallowed Grounds, bahkan pasukan gabungan dari seluruh benua dan Hallowed Grounds mungkin tidak akan bisa melawan mereka. Para Profounders pemberontak mungkin adalah musuhnya, tapi mungkin juga tidak. Namun, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan skenario terburuk. Itu adalah seorang yang sangat menantang. Demon Saint menatap ke arah lenyapnya busur cahaya saat dia menanyakan pertanyaan ini dengan suara berat. Apalagi, ada ekspresi serius di matanya. Dia harus menjadi satu, kata Penatua Mu. Dia sangat kuat, kata Demon Saint. Tetua Mu tiba-tiba berkata, dia bukan yang terkuat. The Demon Saint, Yang Ye, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi serius sebagai tanggapan atas ini. Demon Saint berkata, ada yang lebih kuat lagi yang menantang. Penatua Mu mengangguk dan berkata, saya belum pernah ke Hallowed Grounds, tetapi saya memiliki beberapa pengetahuan tentang para ahli yang menentang. Menurut rumor, beberapa dari mereka memiliki segala macam teknik yang tak terbayangkan. Sama seperti orang yang menantang dari sebelumnya. Setiap teknik yang dia lakukan setidaknya berada di atas orang. Singkatnya, dunia ini tumbuh semakin kacau. Elder Mu, kamu baik-baik saja? Suara Yang Ye dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia menatap keadaan dada Elder Mu. Pada saat yang sama, dia merasa sangat bersalah. Bagaimanapun, Penatua Mu sama sekali tidak terkait dengan semua ini, tetapi Penatua Mu terseret ke dalamnya karena dia. Orang tua yang berdiri di depannya telah melakukan terlalu banyak untuknya, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun untuk Penatua Mu. Energi valet primordial dalam dirinya dapat membantu Penatua Mu mencapai alam suci, tetapi masalahnya adalah energi valet primordial yang dimilikinya sama sekali tidak mencukupi. Selain itu, begitu dia mengungkapkan fakta bahwa dia memilikinya, bukan hanya para ahli di benua yang akan menjadi gila dengan keinginan, bahkan Hallowed Grounds dan para pendahulu yang menantang akan menjadi gila. Pada saat itu, dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi, dia sama sekali tidak dapat dan tidak berani mengekspos energi valet primordial di dalam pagoda primordial sampai dia memiliki kekuatan absolut. Elder Mu melirik dadanya sebelum dia menggelengkan kepalanya, itu tidak mengancam nyawa. Dia menatap Yang Ye dan melanjutkan, para ahli Realm Monarch di wilayah selatan kami telah meninggal atau menderita luka-luka. Selain beberapa orang, semua orang tidak dapat bertarung lagi dalam waktu dekat. Di sisi lain, Demon Saint, Demon Emperor, dan saya harus memasuki budidaya pintu tertutup untuk memulihkan diri. Jadi, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk menangani banyak hal. Yang Ye mengangguk dan berkata, lanjut usia, sembuhlah dengan baik. Serahkan saja yang lainnya padaku. Aku akan menyatukan seluruh benua secepat mungkin. Penatua Mu mengangguk dan berkata, kamu memiliki Stone of Suppression, jadi kamu harus dapat melindungi hidupmu bahkan jika kamu bertemu dengan Half Saint. Namun, Anda tidak bisa sembarangan, terutama saat Anda melawan para Profounders yang suka melawan. Adapun Hallowed Grounds, mereka benar-benar tidak akan berani mengirim Half Saints lagi ke benua yang mendalam sekarang karena mereka telah kehilangan kepemilikan batu itu. Tentu saja,
Itu akan menjadi cerita yang sangat berbeda jika mereka bersedia mengorbankan Half Saint untuk menghancurkan segel antara Hallowed Grounds dan Profounder Continent. Sosok penatuamu melintas dan menghilang di tempat begitu dia selesai berbicara. Jaga baik-baik Zier, kata Demon Emperor sebelum dia menghilang bersama Demon Saint. Pada saat yang sama, Kaisar Pendiri, Kaisar Binatang, Xiao Tianji, dan yang lainnya juga lenyap. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, lalu dia melihat ke arah Kekaisaran Han yang agung dan ras iblis karena dia merasa sudah waktunya bagi mereka untuk menghilang dari benua. Meskipun orang suci iblis telah berpindah sisi dan menyerang Hallowed Grounds sekarang, itu masih belum cukup untuk membuatnya mengampuni ras iblis atau klan Samudera. Sebuah Nanjing hampir mati, dan bahkan membantai baik ras iblis dan klan Samudera tidak akan cukup untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Dia meninggal tiba-tiba, seorang wanita muncul di belakang Yang Ye. Yang Ye berbalik dan sedikit tertegun karena itu An Biru. Wanita berpakaian hitam, Assassin Sovereign, yang biasanya berada di sisi An Biru telah lenyap. Dia mencoba untuk membunuh seorang Half Saint selama pertempuran namun diketahui, dan Half Saint itu melenyapkannya di tempat. Dia bahkan tidak meninggalkan mayat. Selain wanita berpakaian hitam, banyak ahli realem monark lainnya telah binasa. Ada beberapa yang Ye tahu dan beberapa tidak. Singkatnya, wilayah selatan telah menang, tetapi itu adalah kemenangan yang dahsyat. Yang Ye memiliki kesan buruk tentang wanita berpakaian hitam itu. Bagaimanapun, dia telah mencoba membunuhnya lebih dari 1 kali. Jadi, dia mengatakan bahwa orang pertama yang dia bunuh ketika dia mencapai alam raja adalah dia. Namun, Yang Ye merasa sangat sedih saat mendengar kematiannya sekarang. Karena dia mati untuk wilayah selatan apapun yang terjadi. Yang Ye tiba-tiba menyadari bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk bertahan hidup selama masa kacau seperti itu. Yang Ye menahan pikirannya, lalu menatap An Biru. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan dia bahkan tampak seperti menangis, jadi jelas baginya betapa sakit yang dideritanya karena kematian wanita berpakaian hitam itu. Maafkan saya, Yang Ye merasa harus meminta maaf. Pada akhirnya, dialah yang membuat Hallowed Grounds menyerang wilayah selatan, jadi dia harus bertanggung jawab atas kematian mereka. Seorang biru menggelengkan kepalanya dan berkata, klan saya menghindari kehancuran dengan berpihak pada Anda, jadi secara alami harus membayar harga. Bukan hanya klan saya, ada banyak klan dan sekte lain yang tidak hanya berjuang untuk Anda, mereka juga berjuang untuk diri mereka sendiri. Jadi, Anda tidak perlu merasa bertanggung jawab sama sekali. Yang Ye tiba-tiba bertanya, apakah para pembunuh dari klan itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Seorang biru mengangkat kepalanya dan menatapnya dalam diam. Yang Ye berkata, maaf. Tapi saya terus-menerus mengalami konflik karenanya. Karena saya tidak dapat menerima seseorang yang mencoba menyakiti saya di masa lalu. Dia menjawab, apakah Anda percaya saya jika saya mengatakan bahwa saya tidak? Saya akan. Yang Ye mengangguk. Matanya berkedip sedikit, mengapa? Dia menjawab, sebenarnya, saya percaya itu sejak dulu sekali, tapi Anda tidak pernah memberi saya penjelasan. Dia berseru, kamu tidak pernah memberi saya kesempatan. Yang Ye berkata, kamu sekutu dengan musuh terbesarku. Bagaimana saya memberi Anda kesempatan? Saya bukan orang yang murah hati, jadi saya benar-benar memperlakukan Anda sebagai musuh ketika Anda membentuk aliansi dengan Luo Jun. Dia adalah orang yang setia, tetapi prasyaratnya adalah bahwa orang lain setia kepadanya. Kalau tidak, dia adalah orang yang tanpa ampun. Seorang biru terdiam karena tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, dia tidak menyangka Yang Ye akan menjadi musuh dengan Luo Jun dan ditambah dengan kekuatan kuat yang dimiliki Luo Jun pada saat itu, membentuk aliansi dengannya benar-benar dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi klannya. Jadi, dia memimpin klannya untuk membentuk aliansi dengan Luo Jun. Tapi dia tidak membayangkan bahwa keputusan ini akan menjadikannya musuh Yang Ye. Itu hanya bisa dijelaskan sebagai kehendak langit yang mempermainkannya. Yang Ye berkata, kelola urusan wilayah selatan dengan Ding Xiaoyao mulai sekarang. Oke, seorang biru memang orang yang cakap, tapi bukan idenya untuk mengecualikannya dari posisi yang memiliki otoritas. Alasan utamanya adalah bahwa Ding Xiaoyao secara jelas menyadari masalah yang belum terselesaikan yang ada antara dia dan An Biru, dan itulah mengapa dia mengecualikan An Biru dari otoritas manapun. Namun, An Biru menggelengkan kepalanya dan berkata, bibiku adalah satu-satunya kerabatku.
Sekarang setelah dia meninggal, saya menyadari bahwa nasib An Clan tidak terlalu penting bagi saya. Jika memungkinkan, saya lebih suka menukar seluruh An Clan untuk hidupnya. Saya lelah, dan saya tidak ingin mengkhawatirkan hal lain lagi. Aku datang untuk mencarimu karena aku ingin memberitahumu bahwa aku akan pergi. Aku tidak akan membawa pasukan An Clan bersamaku, jadi kuharap kau memperlakukan mereka dengan baik. Tidak bisakah kamu tinggal? Yang Ye menatap matanya saat dia berbicara. Apakah kamu ingin aku tinggal? Dia menatap matanya juga dan menjawab dengan pertanyaan. Yang Ye sedikit tertegun, dan dia ragu-ragu sejenak. Namun, pada saat itulah keraguan-raguan itulah yang menyebabkan sedikit kekecewaan muncul di matanya, dan kemudian dia berbalik dan pergi. Namun, An Biru berhenti bergerak beberapa saat kemudian karena Yang Ye telah muncul di hadapannya, dan dia berkata, saya harap Anda tetap tinggal setelah mengalami begitu banyak hal. Yang Ye mengerti bahwa dia benar-benar tidak bisa melepaskannya begitu saja, karena sekali dia melakukannya, maka itu mungkin kekal. Lagi pula, bagaimana bisa tenang karena tahu An Biru sendirian di saat-saat kacau seperti itu. Seorang biru menatapnya sebentar sebelum dia berkata, kalau begitu aku akan tinggal. Begitu saja, dia menjadi tangan kanan Yang Ye seperti Ding Xiaoyao, dan tanggung jawab yang dipikul Ding Xiaoyao berkurang drastis karenanya. Keduanya adalah wanita yang sangat cerdas, jadi ketika mereka berdua bekerja bersama, semua yang ada di wilayah selatan dikelola dengan tertib. Yang Ye tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah dia selesai mengatur segalanya untuk An Biru, dia akan memasuki pagoda primordial untuk memeriksa An Nanjing. Namun, Yin Xuaner tiba-tiba tiba di kota domain kuno, dan Su Xin dari klan Trean yang telah pergi sebelumnya bersamanya. Di aula utama Estate Gubernur Kota. Suamiku, sudah lama sekali. Aku sangat merindukanmu. Yin Xuaner segera tersenyum manis dan berjalan ke arahnya. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang lembut, dan sepertinya Yang Ye benar-benar suaminya, yang tidak pernah dia temui selama bertahun-tahun. Namun, dia baru saja tiba dalam jarak 1 meter darinya ketika seutas SWAT intent mendorongnya kembali lebih dari 10 langkah. Gumpalan kejutan melintas di matanya, tapi tidak lama kemudian dia memulihkan ketenangannya, dan dia malah mengungkapkan kesedihan, suamiku, apa yang kamu lakukan? Mengapa memperlakukan saya seperti ini? Aku bahkan sangat mengkhawatirkanmu selama ini. Yin Xuaner sangat cantik. Ditambah dengan suara manis dan lembut yang dia gunakan, dan ekspresi sangat menawan yang dia ungkapkan. Dia bisa dikatakan sangat memikat. Tapi Yang Ye tetap tidak terpengaruh. Dia memiliki kesan yang sedikit baik padanya di masa lalu, tetapi dia benar-benar mengabaikan situasi wilayah selatan selama periode waktu ini. Selain itu, dia segera tiba setelah Halloween Grounds didorong mundur. Dia sangat membenci tindakan seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia pernah meminjamkan penjaga emasnya selama pertempuran di luar reruntuhan Sein, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk bertemu dengannya. Nona Yin, tolong langsung ke intinya. Seorang biru berbicara dengan datar. Ding Xiaoyao masih berada di wilayah tengah saat dia memimpin serangan terhadap Kekaisaran Han yang agung. Jadi, An Biru bertanggung jawab atas urusan di dalam kota dan wilayah selatan. Untuk saat ini, Ding Xiaoyao mengatur urusan luar sementara dia mengatur urusan dalam negeri. Yin Xuaner melirik An Biru. Dia adalah wanita yang cerdas dan tahu bahwa wanita dari An Clan ini memusuhi dia. Adapun alasannya, itu jelas karena Yang Ye. Yin Xuaner menarik senyumnya dan mengungkapkan ekspresi tenang saat dia berkata, Tuan Muda Yang, saya datang ke sini atas nama wilayah utara. Kami ingin. Yang Ye melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak ingin berurusan dengan itu. Ding Xiaoyao memiliki keputusan akhir. Jika Anda ingin mendiskusikannya, maka diskusikan dengannya. Yin Xuaner menjawab, saya datang khusus untuk berbicara dengan Anda karena kami tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Nona Ding. Yang Ye bertanya, apa maksudmu? Dia tertawa getir dan menjawab, karena Nona Ding ingin wilayah utara kita menyerah tanpa syarat. Jika tidak, dia akan memimpin pasukan ke utara setelah dia selesai dengan Kekaisaran Han yang agung. Kamu tidak ingin menyerah? Tanya Yang Ye. Yin Xuaner merenung sejenak sebelum dia berkata, wilayah utara adalah buah dari usaha telaten dari Grand Preceptor dan banyak lainnya dari dinasti Sang Saya. Bahkan jika saya setuju untuk memberikannya dengan mudah, Grand Preceptor dan bawahan saya tidak akan mengizinkannya. Mereka tidak akan. Yang Ye tertawa dingin dan berkata, kalau begitu aku akan menghancurkan semuanya.
Ekspresi Yin Xuan berubah, dan dia berkata, mungkinkah Anda benar-benar menolak untuk memberi saya kelonggaran karena pertimbangan untuk semua yang telah terjadi di masa lalu? Yang Ye berkata, aku bahkan tidak akan bertemu denganmu hari ini jika tidak. Benua harus bersatu. Jika wilayah utara menolak untuk menyerah, maka hanya kematian yang akan menunggu kalian semua. Yin Xuaner menatap Yang Ye untuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa An Nanjing terluka parah. Pedang niat Yang Ye tiba-tiba menyapu ke depan dan langsung tiba di dahi putih terang Yin Xuan. Selain itu telah menembus kulitnya dan menyebabkan setetes darah turun perlahan ke pedang Yang Ye. Apa kamu senang? Suara Yang Ye sedingin es, dan niat membunuh di matanya hampir material. Semua yang lain di sini tercengang ketika Yang Ye tiba-tiba menyerang, dan itu terutama terjadi pada Susin. Dia sangat ketakutan sampai harus mundur beberapa langkah. Di sisi lain, wajah Yin Xuan menjadi sedikit pucat sementara matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Yang Ye benar-benar akan menyerangnya, dan itu benar-benar akan sangat kejam dan tanpa ampun. Kemarahan Yin Xuan juga berkobar, dan dia menatap dingin pada Yang Ye dan berkata, garis meridian dan tulang Nanjing benar-benar hancur, jadi hanya air kehidupan dari klan Greenwood yang dapat menyembuhkannya dengan cepat. Saya datang ke sini hari ini untuk bernegosiasi dengan Anda. Biarkan wilayah utara tetap bebas dan aku akan memberikannya padamu. Air kehidupan murid Yang Ye mengerut, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Susin. Tubuh Susin bergetar, dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Dia merasa Yang Ye benar-benar terlalu menakutkan saat dia marah. Di mana itu Yang Ye menatap matanya, dan tatapan sedingin esnya membawa jejak urgensi. Dia tidak akan memberikannya padamu. Suara Yin Xuan menjadi dingin, Anda bisa bermimpi mendapatkannya jika Anda tidak setuju dengan kondisi saya. Coba saya lihat apakah wilayah utara atau An Nanjing lebih penting bagi Anda. Seorang biru menggelengkan kepalanya. Dia tahu karakter Yang Ye dengan baik, dan dia benar-benar orang yang menanggapi ancaman dengan sangat buruk. Jadi, Yin Xuaner jelas mendekati kematian dengan mengancamnya. Yang Ye melirik dingin ke Yin Xuaner, dan kemudian dia menarik pedangnya sebelum dia menatap Susin. Dia berkata, saya membutuhkan air kehidupan. Serahkan dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi dengan selamat. Susin sangat takut pada Yang Ye. Dia menatap Yin Xuaner seolah-olah dia meminta pendapatnya. Yin Xuaner mendengus dingin dan berkata, Yang Ye, aku baru saja memberitahumu. Anda dapat memiliki air kehidupan, tetapi Anda harus menyetujui persyaratan saya terlebih dahulu. Saya akan segera menyerahkannya jika Anda melakukannya. Jika tidak, Anda bisa bermimpi mendapatkannya bahkan jika Anda membunuh kami. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah Anda akan menyerahkannya atau tidak? Tidak. Yin Xuaner menolak untuk menyerah. Yang Ye mengangguk, lalu dia mulai berjalan menuju pintu keluar. Kamu mau kemana? Tanya An Biru. Untuk membantai keluarga kerajaan di wilayah utara dan klan Trean. Yang Ye, jangan berani-berani. Yin Xuaner meraung dengan marah. Yang Ye berhenti bergerak dan berkata, Nona Yin, saya akan memberikan satu kesempatan terakhir untuk mempertimbangkan hubungan yang kita miliki di masa lalu. Jika tidak, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Belum lagi membantai keluarga kerajaan di wilayah utara dan klan Trean, dia bahkan akan menyerang Hallowed Grounds tanpa ragu sedikit pun untuk An Nanjing. Wajah Susin menjadi sangat pucat sementara teror memenuhi matanya. Dia mungkin ragu jika ada orang lain yang mengucapkan kata-kata ini, tapi dia benar-benar percaya ketika Yang Ye. Lagi pula, jika pria di hadapannya ini marah, maka dia akan menjadi dewa kematian yang sempurna. Dia buru-buru berbicara sebelum Yin Xuaner dapat berbicara, Tuan Muda Yang, klan Trean saya bersedia memberi Anda air kehidupan. Yin Xuaner menatap lekat-lekat pada Yang Ye sementara wajahnya yang cantik tak tertandingi tampak sedikit buas dari amarah yang dialaminya. Yang Ye mengangguk dan berkata, terima kasih. Susin menghela nafas lega, dan kemudian dia membentuk segel dengan kedua tangannya sebelum sinar lampu hijau melonjak keluar dari dalam dirinya. Setelah itu, setetes cairan berwarna hijau tua muncul di hadapan Yang Ye. Tetesan cairan hijau tua telah lenyap begitu muncul, dan Yang Ye lenyap juga. Yin Xuaner masih marah, tapi Susin menghela nafas lega. Karena dia merasa Yang Ye sangat menakutkan ketika dia marah. Tentu saja, dia sangat sadar mengapa Yang Ye memperlakukan mereka seperti itu.
Sikap Yang Ye terhadap mereka berdua sangat baik di masa lalu, dan alasan dia bertindak tanpa ampun mungkin karena klan Treat miliknya telah meninggalkan wilayah selatan dalam menghadapi bahaya. Su Xin tahu bahwa keputusan klan Treant salah. Tidak hanya keputusan klan Treant salah, Yin Xuaner dan wilayah utara juga membuat keputusan yang salah. Wilayah utara seharusnya tidak berdiam diri dan menyaksikan pertempuran ketika wilayah selatan menghadapi Hallowed Grounds. Sekarang Hallowed Grounds telah dipukul mundur, wilayah utara segera datang untuk melakukan negosiasi. Jadi, belum lagi Yang Ye, bahkan dia akan merasa sangat tidak senang dengan itu. Nona Yin, apakah Anda akan tinggal atau pergi sekarang? Seorang biru mengambil cangkir teh dari meja dan menyesap sedikit sebelum dia berbicara dengan datar. Yin Xuaner memaksa dirinya untuk tenang, lalu dia menatap An biru dan berkata, Nyonya An, haruskah saya memanggil Anda Nyonya An atau Nyonya yang sekarang? Tangan An biru menegang sedikit, lalu dia menyeringai dan berkata, Nona Yin, nadamu benar-benar masam. Yin Xuaner tertawa dingin namun tidak berbicara. An biru berkata, Nona Yin, kamu orang yang pintar, dan terlihat jelas dari cara kamu mendekati Yang Ye dan mencoba menariknya ke sisi kamu. Sayangnya, kami berdua tidak memiliki keberanian Ding Xiaoyao. Dia berani mempertaruhkan seluruh klannya pada Yang Ye, dan dia tidak pernah bisa meninggalkannya tidak peduli bahaya yang mereka hadapi. Jadi, dia adalah salah satu orang yang paling dipercaya oleh Yang Ye, dan dialah orang yang memiliki otoritas di wilayah selatan yang hanya berada di urutan kedua setelah Yang Ye. Dia pantas mendapatkannya. Ketika dia berbicara sampai titik ini, An biru berhenti sejenak dan melanjutkan, tapi bagaimana denganmu, Nona Yin? Anda membantu Yang Ye, tetapi apakah dia tidak membantu Anda juga? Selain itu, wilayah utara memang mengirim orang untuk menghubungi kami di masa lalu, tapi bagaimana setelah itu wilayah utara berhenti menyebutkan apapun tentang aliansi setelah Hallowed Grounds dan Exalted Han Empire melancarkan serangan skala besar ke wilayah selatan? Tidak ada yang bodoh, bukan begitu? Ekspresi Yin Xuan sangat tidak sedap dipandang. Dia menyarankan agar wilayah utara mengirim ahli untuk membantu Yang Ye. Namun, para senior dari wilayah utara menolak sarannya karena mereka merasa bahwa yang terbaik adalah membiarkan wilayah selatan, Hallowed Grounds, dan Exalted Han Empire untuk menguras kekuatan satu sama lain. Selain itu, seluruh wilayah utara merasa bahwa wilayah selatan tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi, mengirim pasukan untuk membantunya tidak ada bedanya dengan mengirim pasukan itu ke kematian. Sebenarnya, bukan hanya anggota lain dari wilayah utara, bahkan dia merasa wilayah selatan tidak memiliki peluang untuk menang. Karena kekuatan Tanah Suci dan Kerajaan Han yang agung benar-benar terlalu banyak dan mereka sangat menakutkan. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Half Saint dari wilayah selatan benar-benar akan begitu tangguh bahkan sampai secara berturut-turut membantai beberapa Half Saint dari Hallowed Grounds. Yin Xuaner tahu bahwa wilayah utara telah membuat keputusan yang salah. Dia benar-benar datang ke sini hari ini untuk menebus kesalahan. Namun, dia meremehkan perasaan Yang Ye terhadap An Nanjing. Dalam hatinya, wanita bernama An Nanjing itu jauh lebih penting baginya, atau bisa dikatakan dia tidak bisa dibandingkan dengan An Nanjing sama sekali. An biru berkata, Nona Yin, Anda membuat kesalahan besar kali ini, dan menggunakan An Nanjing untuk mengancam Yang Ye. Anda seharusnya sangat sadar bahwa dia adalah orang yang tidak menanggapi ancaman dengan baik, jadi mengancamnya hanya akan membuatnya menjadi bermusuhan dan melawan. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan berbicara tentang membentuk aliansi, dan saya akan mengatakan bahwa saya akan datang khusus untuk memberi An Nanjing air kehidupan. Saya kira hasilnya akan sangat berbeda jika Anda melakukan itu. Yin Xuaner tertawa getir dan berkata, apakah tidak ada cara untuk membalikkan situasi? Wilayah utara adalah buah dari usaha kerasnya, penasihat agung, dan anggota setia dinasti Sang yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi Grand Preceptor dan yang lainnya tidak akan mau menyerah begitu saja, bahkan dia tidak mau. An biru berdiri dan berkata, Nona Yin, Anda telah dibutakan karena terlalu terlibat dengan semuanya. Perhatikan baik-baik situasinya. Ras Iblis telah membentuk aliansi dengan wilayah selatan kita, dan tidak butuh waktu lama bagi Kekaisaran Han yang agung untuk dikalahkan. Pada saat itu, seluruh umat manusia hampir sepenuhnya bersatu, jadi apakah ada orang di seluruh benua yang masih cocok untuk pasukan kita? Belum lagi wilayah utara, bahkan ras iblis dan klan samudra hanya akan menghadapi kematian jika mereka menolak untuk menyerah. Yin Xuaner terkejut, Yang Ye berniat untuk menyatukan benua.
An Biru menjawab, para pro-founder yang pemberontak akan segera keluar dari segel, dan saya yakin Anda menyadari betapa kuatnya mereka. Selain para pro-founders yang pemberontak, ada Hallowed Grounds juga. Satu-satunya cara benua kita dapat melindungi dirinya sendiri adalah dengan menggabungkan kekuatan. Anda harus sangat menyadari karakter Yang Ye. Dia sama sekali tidak akan membiarkan kekuatan apapun di benua itu memiliki kesempatan untuk menusuknya dari belakang. Jadi, semua klan dan kekuatan di benua yang bukan teman kita adalah musuh kita. Saat dia berbicara, An Biru berjalan ke pintu. Dia tahu betul keputusan apa yang harus diambil Yin Xuaner. Tidak, harus dikatakan bahwa Yin Xuaner dan seluruh wilayah utara tidak punya pilihan sama sekali. Pada saat ini, Yang Ye dan wilayah selatan memiliki kekuatan absolut. Xuaner, apa yang harus kita lakukan? Tanya Susin. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya kehilangan setetes life water selama perjalanan ke wilayah selatan ini, masalah yang mereka pecahkan juga belum terselesaikan. Dia benar-benar merasa mereka menderita kerugian besar selama perjalanan ini. Yin Xuaner terdiam beberapa saat, dan kemudian dia berkata, kita akan kembali ke wilayah utara. Dia berjalan keluar ruangan sambil mengucapkan kata-kata itu. Di dalam pagoda primordial. Sebuah Nanjing sedang berbaring di atas tempat tidur di salah satu ruangan di sini. Meskipun dia tidak berbeda dengan orang cacat sekarang, tidak ada kesuraman di wajahnya, dan hanya ada ketenangan di sana. Tidak lama kemudian Yang Ye tiba di kamar ini. Setelah dia tiba di sini, Xiao Yuxi dan Su Qingxi yang merawat An Nanjing bertukar pandang sebelum meninggalkan ruangan. Seorang Nanjing berkata, kamu di sini.